Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna dengan NIM L0211813114. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang genetika populasi. Untuk itu, mari kita ketahui dulu apa itu genetika populasi. Jadi, genetika populasi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana suatu sifat keturunan itu diwariskan dari suatu generasi ke generasi. Nah, genetika populasi ini dapat menelusuri proses evolusi ataupun hubungan kekerabatan serta munculnya berbagai varietas dalam suatu populasi. Nah, genetika populasi juga bermanfaat dalam berbagai bidang. Misalnya, bidang medis. Nah, pada bidang medis, genetika populasi ini dapat menelusuri bagaimana suatu penyakit keturunan pada suatu spesies ataupun suatu populasi dan mengetahui bagaimana cara menanggulanginya. Nah, ketika kita berbicara tentang genetika populasi, pasti akan sangat banyak hal-hal baru ataupun istilah-istilah baru yang perlu kita ketahui agar pengetahuan genetika populasi kita dapat berguna ataupun kita dapat mengerti sebenarnya bagaimana proses dalam genetika populasi ini. Misalnya ada transkripsi, translasi, dan berbagai proses lainnya. Untuk itu, mari kita lanjutkan ke slide kedua maupun slide selanjutnya untuk mengetahui bagaimana sebenarnya proses dalam genetika populasi. Nah, pada slide kedua ini disajikan beberapa poin-poin yang akan kita bahas, di mana poin yang pertama yaitu DNA dan gen, kemudian ekspresi gen, fenotip dan genotip, alel dan lokus maupun penanda genetik. Jadi, beberapa poin-poin ini sebenarnya semuanya saling berhubungan. Oke, pada slide selanjutnya kita akan membahas gen dan DNA. Nah, gen itu merupakan materi genetik yang tersusun atas DNA. Nah, gen ini berfungsi untuk menyampaikan informasi genetik dari generasi ke generasi berikutnya. Atau dapat dikatakan juga bahwa gen ini merupakan sekuen DNA yang mengkode protein. Nah, kan di dalam DNA itu terdapat gen. Namun perlu kita ketahui bahwa tidak semua wilayah pada DNA dapat disebut sebagai gen. Namun secara kimia dapat dikatakan bahwa gen ini dibangun oleh DNA. Bisa kita lihat juga pada slide, terdapat tulisan ataupun istilah kromosom. Nah, sebenarnya apa sih fungsi dari kromosom ini? Nah, kromosom itu berfungsi untuk menyimpan materi genetik. Jadi, materi genetik ini yang akan menentukan sifat dan kekhasan setiap individu. Jadi, di dalam kromosom itu juga ada yang disebut dengan lokus. Nah, di dalam lokus ini adalah tempat gen tersebut. Nah, selain itu, kromosom juga berperan dalam transkripsi karena kromosom inilah yang akan membawa materi genetik seperti DNA. Kemudian, kromosom ini berperan dalam proses pembelahan sel, di mana ia juga memastikan masing-masing sel yang telah membelah mendapatkan gen yang sama. Dan kromosom ini juga dapat menentukan jenis kelamin, di mana kan ada dua kromosom atau ada dua jenis kromosom, yaitu kromosom X dan Y. Nah, kalau kromosom embrionya yaitu XX, maka dapat dikatakan bahwa jenis kelaminnya adalah perempuan atau betina. Sedangkan jika kromosom embrionya XY, maka dapat dikatakan bahwa hasilnya yaitu jantan. Nah, selain mengetahui bahwa apa itu materi gen atau apa itu gen, kita juga perlu mengetahui di mana letak materi gen ini pada tumbuhan maupun pada hewan. Jadi, pada sel hewan ia terdapat di mitokondria, sedangkan pada tumbuhan ia terdapat di kloroplas. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar juga, bahwa ada yang disebut dengan DNA ataupun deoksiribonukleat asid. Jadi, DNA ini merupakan pembawa sebagian besar ataupun seluruh sifat-sifat genetik di dalam kromosom ini. Nah, DNA itu terdapat di dalam sebuah nukleus dan bersama senyawa protein ia dapat membentuk nukleoprotein. Nah,
selain dalam nukleus, DNA juga terletak dalam mitokondria, plastid, dan sentriol. Jadi sebenarnya apa fungsi DNA ini? Nah, DNA berfungsi untuk membawa info genetik, membentuk RNA, mengontrol aktivitas sel baik secara langsung maupun tidak langsung. Dia juga dapat berperan penting dalam proses sintesis protein. Nah, molekul DNA ini tersusun atas gugus gula deoksiribosa, gugus asam fosfat, dan juga gugus basa nitrogen, di mana basa nitrogen ini memiliki dua pembagian. Yang pertama yaitu purin, dan yang kedua adalah pirimidin. Yang termasuk dalam basa purin yaitu adenin dan guanin, sedangkan yang termasuk dalam pirimidin yaitu sitosin dan timin. Karena selanjutnya kita akan bahas juga tentang ekspresi gen, oleh karena itu kita juga harus ketahui apa itu RNA. Nah, DNA itu memiliki ikatan yang double helix. Nah, kalau RNA ini dia hanya mempunyai ikatan satu untai. Kemudian gula pada RNA yaitu disebut dengan ribosa. Sedangkan basa pada RNA itu terdiri dari guanin, sitosin, urasil, dan adenin, seperti yang tadi saya tandai pada slide sebelumnya. Nah, RNA ini memiliki 3 unsur, yaitu messenger RNA atau mRNA, tRNA, dan rRNA. Nah, semua komponen ini, baik itu dari DNA maupun RNA, dia akan sangat berperan pada proses ekspresi gen. Nah, kita lihat pada slide selanjutnya, yaitu ekspresi gen. Nah, ekspresi gen itu merupakan rangkaian proses penerjemahan info genetik dengan menggunakan gen sebagai cetakan. Nah, gen ini akan membentuk protein. Nah, kenapa penting diketahui tentang ekspresi gen? Karena ekspresi gen ini akan menentukan bagaimana fenotip suatu spesies atau bagaimana morfologinya. Nah, ekspresi gen ini terdiri dari 2 proses, di mana proses tersebut yaitu transkripsi dan translasi. Kalau transkripsi itu penerjemahan mRNA dengan mengambil DNA sebagai cetakan. Kemudian kalau translasi itu proses sintesis protein dengan mengambil RNA sebagai cetakan. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana proses transkripsi dan translasi. Oke, untuk yang pertama, saya akan jelaskan dulu proses transkripsi. Nah, pada proses ini ada 3 tahap yang akan terjadi, di mana tahap yang pertama yaitu inisiasi, yang kedua elongasi, dan yang ketiga adalah terminasi. Jadi, pada slide yang disajikan itu saya sudah berikan kode sesuai dengan urutannya, di mana yang pertama itu merupakan proses di mana DNA ini dihampiri oleh RNA polimerase. Nah, inisiasi itu terjadi ketika RNA ini melekat pada promotor gen. Kemudian terlihat bahwa RNA polimerase mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Nah, saat ini juga kita perlu mengingat bagaimana pasangan basa-basa pada DNA ataupun RNA. Jadi adenin pada DNA itu berpasangan dengan urasil pada RNA, sedangkan timin pada DNA itu berpasangan dengan adenin pada RNA. Kemudian guanin pada DNA berpasangan dengan sitosin pada RNA. Kemudian sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada RNA. Setelah itu, RNA akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Nah, pada saat ini disebut dengan proses elongasi. Kemudian, selanjutnya pada kode nomor 3, transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase ini sampai pada namanya daerah terminator. Oke, bisa kita lihat bahwa mRNA yang telah terbentuk itu dia mengandung 3 urutan basa nitrogen. Nah, inilah yang disebut dengan kodon.
Nah, selanjutnya mRNA yang disebut dengan sebagai kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk melakukan proses translasi. Jadi pada proses translasi itu juga ada 3 tahap yang sama dengan tahapan yang terjadi pada transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Jadi pada proses translasi itu nanti akan ada yang dinamakan dengan kodon start untuk memulai semua proses, yaitu AUG atau biasa disebut dengan metionin. Kemudian dia akan berakhir ketika ada atau terdapat kodon stop, di mana kodon stop ini kodenya yaitu UAG, UAA, dan UGA. Nah, untuk memahami proses yang lebih detail dari proses translasi itu, kita harus mengetahui di mana letak mRNA, tRNA maupun rRNA, atau kita harus mengetahui bagaimana struktur ribosom itu. Nah, bisa kita lihat pada gambar. Jadi pada gambar ini disajikan mRNA, tRNA, dan rRNA. Kemudian ada 3 situs yang disebut dengan situs E, P, dan A. Nah, ketiga situs ini tentunya memiliki masing-masing fungsi, di mana pada situs A itu merupakan situs keluarnya RNA-T yang sudah tidak mengikat asam amino. Kemudian pada situs P itu situs pengikatan peptida atau asam amino yang nanti akan dibentuk menjadi protein. Kemudian pada situs A itu situs masuknya atau pintu masuk untuk pengikatan awal RNA-T terhadap asam amino. Jadi selain situsnya, bisa kita lihat juga bahwa struktur ribosom ini memiliki subunit besar dan subunit kecil. Oke, karena kita sudah ketahui strukturnya, mari kita pelajari lebih detail dari proses translasi. Oke, bisa kita lihat pada gambar tahap 1 itu bisa diceritakan juga bahwa pada situs P itu sudah ada 4 asam amino yang terikat. Nah, tentunya tRNA nantinya akan membawa asam amino yang kelima. Tentunya asam amino itu sesuai dengan kodon yang terdapat pada mRNA. Jadi bagaimana cara tRNA ini akan mengenali kodon pada mRNA? Tentunya dapat digunakan sekuen antikodon. Bisa kita lihat di gambar tersebut bagaimana bentuk dari antikodon itu. Jadi misalnya kan kodon untuk alanin itu GCA misalnya, maka nantinya pasangannya itu misalnya CGU. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian selanjutnya bisa kita lihat di tahap kedua dan tahap ketiga. Jadi di sini pada tahap ini RNA-T ditranslokasikan ke bagian ujung ribosom, sehingga di ujung ribosom itu terdapat 5 asam amino. Nah, karena adanya proses translokasi ini nanti dia akan bergeser ke arah kiri. Bisa kita lihat pada tahap keempat. Jadi pada tahap tersebut bagian yang sudah tidak mengikat asam amino lagi, dia akan keluar sesuai dengan fungsi dari situs E, yaitu adalah situs pengeluaran karena dia sudah tidak mengikat asam amino pada ujungnya. Nah, sehingga terbentuklah 5 asam amino pada bagian situs P. Dan bagian yang situs A tadi sudah kosong lagi karena kan terjadi pergeseran, dan memang pada situs A itu memang namanya adalah situs pemasukan atau pintu masuk RNA-T yang akan membawa kode asam amino yang baru lagi. Nah, setiap ia bergeser, maka di bagian tersebut memang akan dikosongkan lagi sampai nantinya akan ketemu yang namanya codon stop. Nah, kalau yang masuk itu sudah codon stop, maka proses ini akan terhenti. Kalau sudah ketemu yang codon stop, maka semua asam amino tadi yang telah terbentuk itu akan diproses untuk kemudian
digabungkan dan membentuk yang namanya protein. Oke, karena kita sudah membahas ekspresi gen, maka pada slide selanjutnya kita akan bahas tentang fenotip dan genotip. Jadi, genotip itu merupakan tipe gen yang menunjukkan keadaan genetik dari suatu individu atau sekumpulan individu dalam suatu populasi. Jadi, genotip ini juga bisa dikatakan sebagai susunan genetik yang tidak nampak. Nah, bisa kita lihat pada gambar yang disajikan, yaitu keragaan genotip. Jadi, gambar tersebut saya dapatkan dari jurnal yang ditulis oleh Kusuma et al. 2016 tentang keragaan warna dan genotip calon induk ikan amphiprion strain black percula. Jadi, bisa kita lihat bahwa hasil tersebut atau gambar tersebut didapatkan dari hasil uji atau hasil amplifikasi menggunakan primer OPA 18 dan juga primer lainnya. Jadi, dari hasil tersebut juga terlihat bahwa variasi genetik dari setiap individu yang dianalisis. Sedangkan fenotip itu merupakan karakteristik yang dapat diamati secara langsung dari suatu organisme, atau bisa juga dikatakan bahwa dia itu adalah sifat keturunan pada individu yang dapat diamati ataupun bisa dikatakan morfologinya. Nah, sebagai contoh adalah gambar ikan yang saya tampilkan pada PowerPoint. Tentunya bisa diamati secara morfologi bagaimana ciri ataupun hasil dari adanya persilangan dari ikan tersebut. Karena kita sudah membahas tentang genotip dan fenotip, selanjutnya kita akan bahas tentang alel dan lokus. Jadi, apa itu alel? Nah, alel merupakan pasangan gen yang terletak pada kromosom homolog, atau bisa dikatakan juga bahwa alel itu merupakan gen yang berpasangan. Kalau gen kan biasa dikodekan dengan satu huruf, misalnya gen dominan, misalnya T besar, kemudian gen resesif yaitu T kecil. Nah, kalau alel itu ya lebih dari satu huruf, karena itu ada yang dinamakan alel dihibrid dan ada alel terhibrid. Nah, biasanya alel itu terdiri dari 3 jenis atau 3 karakteristik. Misalnya kodenya yaitu T besar, berarti dia itu homozigot dominan. Kemudian kalau kodenya itu misalnya T besar dan T kecil, dia dikatakan sebagai heterozigot. Kemudian kalau kodenya itu T kecil berarti dia dikatakan sebagai homozigot resesif. Nah, tadi kan juga saya menyebutkan tentang kromosom homolog. Nah, tentunya kita juga harus tahu apa ini kromosom homolog. Jadi, kromosom homolog itu adalah kromosom yang saling bersesuaian, atau bisa juga dikatakan sebagai kromosom yang saling berpasangan. Nah, pada kromosom ini bisa kita lihat bagaimana atau di mana letak lokusnya. Nah, apa sebenarnya ini lokus? Kenapa kita membahas tentang lokus? Jadi, pada penjelasan sebelum-sebelumnya tadi sudah saya katakan bahwa apa ini lokus. Jadi, lokus itu adalah tempat gen dalam kromosom. Nah, penanda genetik atau molekul marker atau genetik marker itu merupakan sekuen DNA bagi setiap spesies yang diketahui letaknya dan mudah diidentifikasi. Jadi, genetik marker ini dapat berbeda-beda dari masing-masing spesies, sehingga bisa juga dikatakan bahwa genetik marker ini adalah sidik jari secara molekuler. Bisa kita lihat pada slide kenapa ada yang disebut dengan penanda genetik. Ternyata karena keterbatasan penanda morfologi mendorong perkembangan penanda lain yang dapat langsung mengakses ke bagian material yang mengendalikan karakter atau ciri suatu individu. Nah, bagaimana keuntungan dari penanda genetik? Dibandingkan dengan penanda morfologi, dia itu lebih stabil dan dapat dideteksi dalam semua jaringan, serta tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, bisa juga kita lihat beberapa marker yang digunakan hingga saat ini.
Kalau marker RFLP atau biasa disebut dengan restriction fragment length polymorphism itu adalah penanda yang pertama kali dikembangkan. Kemudian kalau RAPD, SSR, SNP ataupun AFLPI ya itu adalah penanda genetik yang paling sering digunakan hingga saat ini. Teman-teman, jadi penanda genetik merupakan poin terakhir yang akan saya bahas pada kali ini. Dengan berakhirnya pembahasan kali ini, saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian informasi. Semoga pengetahuan ini juga dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bagi teman-teman yang menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.